semua. Cici yakin pasti kalian yang di rumah, kalian semua ada satu hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu hari ini kita sama-sama kita baca dulu firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23 ya. Kita baca sama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gak sebagian orang saja, tapi semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada orang yang luput dari dosa. Allah itu kudus, Dia tidak bisa membiarkan kemuliaannya tetap tinggal di dalam manusia yang berdosa. Nah, jadi kondisi manusia sebenarnya benar-benar terpuruk. Udah berbuat dosa, gak ada kemuliaan Allah. Jadi manusia tanpa Allah kondisinya benar-benar memprihatinkan. Sayangnya lebih parah lagi, manusia tak sadar. Manusia itu kebanyakan tidak menyadari kondisinya sendiri. Jadi banyak orang merasa dirinya baik-baik saja tanpa Allah. Mereka masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa makan, tidur, ya belajar, bersekolah. Ada orang-orang yang punya karir yang cemerlang di luar Allah. Ada orang-orang yang punya banyak teman, famous, tapi mereka gak sadar kalau mereka sedang meninggalkan Allah dan mereka tidak merasa mereka perlu Allah. Dan bahkan mereka juga tidak mempedulikan sebenarnya perasaan Allah itu bagaimana. Nah, misalnya nih, kalau kalian membuat suatu karya yang menurut kalian itu karya kalian yang terbaik, yang bisa memenuhi berfungsi untuk mencapai sasaran kalian, mencapai tujuan kalian. Tapi barang karya kalian itu malah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Nah, kalian apakan? Kalau Cici buang. Logikanya begitu. Karena sudah rusak, tidak bisa diperbaiki, mau diapakan? Nah, manusia harusnya sadar kalau kita ini adalah karyanya Allah. Kita itu masterpiece-nya Allah. Kita harusnya adalah mencapai sasaran dan tujuannya Allah. Apa sasaran dan tujuan Allah? Kita manusia menjadi ekspresinya. Kita menjadi wakil kekuasaannya, mewakili Allah di muka bumi. Karena manusia tadi semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Allah harus mengakhiri ras ciptaan ini. Ras ciptaan sudah gagal. Allah memanggil Abraham. Nah, kita ini keturunan Abraham secara rohani. Kita ini adalah ras yang terpanggil. Saudara-saudari di rumah, kalian adalah ras yang terpanggil. Jadi Allah memanggil Abraham dan Ishak dan Yakub sampai akhirnya bangsa Israel, sampai mereka menjadi sebuah kerajaan Israel. Ada raja-raja di sana. Tapi sebelum masuk zaman raja-raja, sebenarnya Allah memberikan satu peringatan yang cukup keras. Ayo kita lihat sama-sama di Ulangan pasal 30 ayat 16. Kita baca sama-sama Ulangan pasal 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi Tuhan sudah berjanji Dia akan memberkati bangsa Israel dengan catatan mereka berpegang pada perintah Allah, mendengar firman Allah dan tidak mengabaikan firman Allah. Jadi Allah akan memberkati raja-raja yang demikian, raja-raja yang mendengar firman Allah, yang mematuhi firman Allah. Kita sama-sama lihat teladan Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang seturut dengan hati Allah. Kenapa? Kalau kita baca Mazmur pasal 119. Dan dari Mazmur itu kalian akan menyadari betapa Daud orang yang sangat memustikakan firman Allah. Dia serius menantikan firman Allah, membaca firman Allah, dan dia berpegang pada firman Allah. Dia ada satu hati yang tidak berani, dia tidak berani melawan, melanggar firman Allah. Nah, tapi setelah Daud muncullah Salomo dan raja-raja lainnya yang pada akhirnya diserang oleh iblis. Nah, kenapa? Karena mereka mengabaikan Allah. Mereka mengabaikan firman Allah, sehingga pada akhirnya Allah mengizinkan bangsa Israel dibuang ke Babel.
Semoga ini semua menjadi peringatan yang keras bagi kita, bagi kalian semua yang di rumah, dan Cici dan semua kakak gembala yang lain. Kalau Allah punya tujuan dan Allah memanggil kita untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadi satu ekspresinya, dua menjadi wakil kekuasaannya di muka bumi. Kadang kita punya ekspresi sangat jauh dari ekspresi Allah. Kita kadang benar-benar tidak mengekspresikan Allah. Dalam 24 jam coba, berapa jam yang kita habiskan untuk Tuhan dan berapa jam untuk senang-senang, untuk kesenangan kita pribadi. Kiranya kita semua bertobat. Kalau kita ini ada bukan untuk senang-senang, kita ada adalah sebagai karya Allah untuk mencapai sasaran dan tujuan Allah. Perkataan kita, perbuatan kita, motivasi kita, roh kita, semuanya harus seturut dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita nikmati, dan seturut dengan roh yang ada di dalam kita. Ayo mulai hari ini kita sama-sama bangkit. Jangan lemes-lemes. Kita setiap pagi kita rebut kesempatan ambil 1-2 ayat. Kalian boleh ambil dari PMA atau FKKP bersama mama dan papa. Kita ajak mereka doa baca bareng. Doanya pendek-pendek saja. Kita ulang sampai benar-benar meresap. Dan apa yang meresap di dalam kita, apa yang kita nikmati, itulah yang kita ekspresikan. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan yang kita nikmati. Ayo kita doa sama-sama ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sampai hari ini Engkau tetap dengan setia memperingatkan kami, Tuhan, bahwa kami ini adalah ras yang terpanggil. Engkau memanggil kami, Tuhan, untuk mencapai tujuan dan sasaran-Mu. Tuhan, kiranya kami tidak hidup sembarangan. Tuhan, kami Tuhan Yesus tidak membuang waktu kami sia-sia. Tapi Tuhan, di waktu pagi Tuhan, kami bisa mengambil 1-2 firman, Tuhan, 1-2 ayat untuk doa bacakan. Tuhan, di dalam keluarga kami, oh Tuhan, jaga setiap adik-adik remaja yang di rumah. Tuhan, kuduskan kami semua dengan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan, kami bisa menjadi ekspresi-Mu. Tuhan, dari perkataan kami, tingkah laku kami, Tuhan, perbuatan kami, semuanya mengekspresikan diri-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan, jaga hati kami mengasihi-Mu. Amin.